Assalamualaikum, hai, kembali lagi di channel aku. Jadi selama 2 bulan terakhir, aku tuh nggak ngeposting video di YouTube dan juga nggak bikin bullet journal yang proper gitu. Tapi menurutku itu nggak apa-apa, karena memang 2 bulan terakhir ini aku lagi ada kesibukan yang membuat aku tuh agak susah nih membagi waktu antara bikin video dan juga journaling. Jadi, it's fine. Karena sekarang sudah Desember ataupun akhir tahun, jadi aku pengen ngajakin tour jurnal aku. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah buku dari brand Joico. Oke, di depannya ada dikasih pita karet kayak gini untuk bikin bukunya kelihatan lebih estetik, dan juga tentunya untuk nahan bukunya biar kalau dia tebel banget gitu tuh masih kelihatan rapi gitu. Nah, halaman pertamanya ini ada nama, alamat, dan juga email serta nomor HP. Nah, di sini aku cantumin nama aku. Terus cover dari bukunya tuh aku bikin kayak gini sesimpel mungkin, dan yang pastinya tuh aku bisa bikinnya ya. Nah, ini ada kotak untuk foto sebenarnya, cuman aku ternyata nggak nyetak fotonya dan juga nggak bisa nempel. Tapi nanti mungkin di akhir tahun ini aku akan recap semua memori di tahun 2024 yang menurut aku berkesan. Nanti aku tempel di halaman ini. Ini untuk indeks, ternyata aku nggak bikin semuanya, cuma sampai bulan Juli aja. Nanti aku akan coba lengkapi lagi. Nah, ini untuk yearly overview. Jadi di atasnya ini ada semacam kalender mini gitu, terus aku tandain dengan warna-warna yang menurut aku bisa mewakilkan event di tanggal itu. Terus ini ada goals, resolution, ada spiritual, health, career, social life, creativity, relationship, dan financial. Which is aku nggak perlu sebutin semuanya ya. Terus halaman berikutnya tuh ada May in review. Nah, jadi aku pertama kali bikinnya tuh di bulan Juni. Jadi untuk review menjelang ke bulan Juninya, aku bikin May in review. Apa aja sih yang aku review di bulan Mei itu? Ya sesuai dengan goals aku tadi. Jadi goals aku kan ada spiritual, health, dan lain-lain. Nah, itu yang aku review di sini. Kayak spiritualnya gimana, mulai dari sholat, Quran, zikir, terus health aku, personal growth, financial, dan relationship. Jadi semuanya aku review di sini dengan bahasaku senyamannya aku aja. Dan aku tuh bikin bintang-bintang kayak gini yang menandakan nilai yang aku dapat tuh berapa gitu. Nah, ini masuk ke bulan Juni. Di bulan Juni ada cover seperti biasa. Terus biasanya di sebelahnya aku tulis semacam quotes gitu sebagai penyemangat aku untuk menjalani kegiatan di bulan Juni itu. Nah, ini dari monthly review-nya, nggak ada yang terlalu berbeda. Nah, jadi ini tuh adalah jadwal yang aku letakkan selama 1 bulan untuk TOEFL, Quran, pranikah, sama wedding preparation. Dan biasanya yang aku stabiloin ini adalah menandakan aku ngerjain itu pada hari itu. Sedangkan misalkan kayak gini nih, aku nggak tandain, berarti aku cuma tulis jadwalnya tapi aku nggak kerjain. Ini dari habit tracker, financial, tapi ini nggak terlalu lengkap. Nah, ini untuk weekly log. Jadi weekly log aku tuh pengennya tuh ada jam kayak gini nih, tapi ternyata aku tuh nggak terlalu banyak kegiatan ya, jadi kayak kosong gitu banyaknya. Tapi nggak apa-apa. Terus biasanya di sudut kirinya, biasanya di sini aku letakkan to-do listnya seperti ini nih. Nah, di halaman selanjutnya ini adalah journaling aku, tapi aku nggak mau ngeliatin karena privacy of course. Jadi biasanya di sini aku tuh tulis hal-hal yang membuat aku senang, sedih. Tapi aku nggak tulisnya tuh rutin tiap hari ya, cuman kayak momen-momen yang bener-bener membekas bagi aku. Jadi kayak mungkin aku happy banget dan menurut aku itu adalah hari yang berkesan. Aku akan tulis kenapa happy dan segala macam. Begitu juga sebaliknya, kalau hari itu aku sedih, kalut sekali, maka aku juga bikin jurnalnya. Terus masuk ke June in review. Jadi setiap masuk ke bulan yang baru nih aku bikin reviewnya dulu. Sama ya kayak tadi, poin-poinnya adalah hal-hal yang menjadi fokus aku di tahun itu. Dan menariknya, aku tuh selalu review nih, kayak ini kayak di spiritual di bulan Mei, aku merasa
nilai aku tuh cuma dapat 1 karena memang jauh sekali. Terus nanti di bulan Juni ternyata aku ngerasa ada perubahan nih dalam kebiasaan aku, maka nilainya jadi naik jadi 2 gitu. Terus masuk di bulan Juli, di sini tuh aku tambahin ideal day. Kenapa? Karena di bulan Juli ini kalau nggak salah aku itu ikut benah diri. Jadi benah diri itu ada jadwalnya gitu. Kita bangun jam berapa, terus kegiatannya apa aja. Jadi biar aku tahu jadwalnya, jadi aku tulis seperti ini. Sama konsepnya kayak bulan Juni juga. Ini tuh jadwal aku, TOEFL, Quran Day, pranikah sama wedding preparation. Terus aku akan stabiloin mana yang aku kerjain dan mana yang enggak. Karena memang selama bulan Juni dan bulan Juli itu aku nggak banyak kegiatan. Terus ini habit tracker. Nah di bulan Juni kan nggak ada prayer tracker ya, tapi di bulan Juli itu aku tambahin dengan jamnya, dan aku checklist juga mana yang aku sholat rawatib apa enggak. Nah dari sini tuh biasanya aku bisa lihat nih kira-kira aku tuh sholatnya menjaga sholat apa enggak ya gitu. Jaga sholat itu kan bukan hanya sekedar ngerjain sholat ya, tapi juga kita menjaga waktunya. Terus juga nggak cuma sholat wajib doang, tapi juga ada sholat sunnahnya. Nah biasanya ini nih akan aku review di akhir bulan juga. Ada tambahan lagi di bulan Juli, ada sleep tracker, karena aku merasa jadwal tidur aku tuh sangat-sangat berantakan. Jadi aku cuma pengen lihat nih kira-kira aku biasanya tidur tuh dari jam berapa ke jam berapa ya gitu. Terus ini ada upgrade knowledge. Ini adalah buku-buku yang pengen aku pelajari untuk di tahun ini. Jadi halaman berikutnya ini tuh lebih kayak catatan. Catatan tuh maksudnya kayak ya apa aja sih yang pengen aku catat yang menurutku penting ya aku catat di sini gitu. Jadi buku ini tuh nggak cuman sekedar jadwalku ataupun habit tracker, prayer tracker dan lain-lain, tapi juga lebih kayak aku tuh ada catatan apapun aku tulis di sini. Ataupun aku juga bikin daily log ataupun journaling setiap pagi juga di buku ini. Jadi semuanya tuh dalam buku yang sama gitu. Ini ada weekly log sama kayak di bulan Juni juga, cuman beda sistem. Kalau di sebelumnya itu aku pakai tanggal ya, bukan pakai jam, ada angkanya kayak gini. Karena aku ngerasa ini tuh banyakan kosongnya karena memang jadwal aku tuh nggak padat ya. Jadi akhirnya di bulan Juli itu aku bikin kayak gini aja nih, di atasnya tuh ada to-do list, di bawahnya ini adalah journaling aku gitu. Jadi kayaknya ada alhamdulillah walaupun nggak ikut pagi berkah dan yang lain. Jadi ini tuh lebih ke suasana hati dan gimana sih hari itu gitu. Ya nggak full tiap hari ya aku kerjain journaling, tapi it's fine, gak apa-apa. Nah terus nih kayak catatan-catatan lagi. Oke, how to wake up early. Nih aku lagi pengen bikin konten tuh di bulan Juli, jadi ini aku bikin kontennya. Terus ini manifestasi aku. Aku liatin semua karena it's private of course. Ini financial wedding tapi aku nggak selesaiin. Nah ini karena kita masuk ke bulan berikutnya, ada Juli in review dulu. Sama ya konsepnya kayak sebelumnya, cuman karena aku tuh nggak bisa bikin bintang, akhirnya aku tuh bikin bulatan kayak gini. Nah untuk di bulan Agustus sama, sebelahnya juga aku bikin quotes yang menurut aku bisa menggambarkan di bulan itu. Terus karena selanjutnya adalah monthly log di bulan Agustus. Nah ini tuh agak berbeda lagi karena di bulan sebelumnya aku bikinnya tuh full kayak gini kan, dua halaman full, tapi ini cuma 1 halaman dan kotaknya jadi lebih kecil. Ya kenapa ya? Karena aku nggak banyak jadwal tadi, karena menurutku kayak gini tuh banyak buang-buang kertas. Terus masuk ke habit tracker, sama sistemnya nggak ada yang berbeda, prayer tracker juga sama, sleep trackernya juga sama. Weekly lognya juga sama kayak di bulan Juli. Jadi di atasnya to-do list, di bawahnya ini curahan hati ataupun journaling aku lah gitu ya. Sama sih sistemnya selama bulan Agustus. Terus masuk ke August in review. Nah karena tambah pusing nih ada bulat-bulatannya, sekarang aku tulis kayak gini aja, 2/5, 3/5, 4/5. Dan ternyata ada yang turun, ada yang naik, which nggak apa-apa. Namanya kita juga berprogres, kita proses ya, jadi nggak apa-apa kadang naik kadang turun gitu, tapi yang penting kita tuh jangan pernah berhenti nyoba.
Terus di bulan selanjutnya aku bikin konsepnya kayak gini. Yang tadi kotak-kotak, yang ini juga kotak sih, cuman kotaknya agak beda ya. Sama di sebelahnya juga tetap ada quotes-nya, remember your goal. Nah untuk monthly log-nya aku tambahin lagi, aku gedein lagi. Jadi di monthly log yang ini aku tuh pengen banyakin gambar gitu loh, karena aku tuh lagi nyoba belajar gambar pokoknya. Jadi kayak ada sehari gitu aku coba gambar-gambar apa gitu ya, terus aku coba pengen terapin di jurnal aku karena ya pengen ada yang beda aja. Terus ini habit trackernya nggak terisi karena ini itu aku kegiatannya apa ya? Oh ya, aku udah di sini tuh udah mulai resign kerja dan balik ke rumah, dan selama di rumah tuh aku kegiatannya padat gitu loh. Jadi aku kayak tiap hari tuh nggak lupa buat journaling. Ini juga kosong, ini juga kosong. Nah, ini nih maksudku weekly-nya tadi aku bikin bergambar gini nih karena pengen belajar gambar kan. Ya walaupun nggak bagus-bagus banget tapi kayaknya ini oke-oke aja sih. Oh ya, di weekly log yang ini aku tuh balik lagi nih ke semula, ada jamnya gini nih. Ya itu tujuannya sih supaya biar ada ruang untuk menggambar ya. Tapi ternyata juga nggak penuh-penuh banget sih. Yang ini akhirnya jadi kosong, terus nggak lagi, kosong lagi, ini juga kosong. Terus ini daily log aku, jadi yang kita balik ke sini ya. Oh yang ini, yang konsepnya kayak gini nih, to do list. Ini adalah journalingnya. Aku pindahin kayak gini, to do list, journaling, to do list, journaling gitu. Tapi nggak penuh, tapi nggak apa-apa. Nah ini untuk September in review-nya tuh agak beda guys. Jadi ini tuh aku coba bikin di Excel, Microsoft Excel. Aku coba masukin. Yang aku masukin apa? Yang tadi, yang dari habit tracker aku, yang dari review-review aku sebelumnya. Nah kayak gini nih dari sini. Terus tetap aku bikin narasinya, apa perasaan aku dan lain-lain. Untuk health, personal growth, financial, sama relationship tetap pakai bahasa seperti ini. Sedangkan untuk spiritual aku bikin seperti grafik. Terus ini kosong. Ini masuk ke bulan Oktober. Di bulan Oktober aku bikin sebenarnya bullet journalnya, cuman aku nggak bikin videonya waktu itu karena memang tidak kondusif. Monthly lognya juga kayak sebelumnya nggak ada beda ya. Habit trackernya juga kosong banget, ya Allah. Ini juga kosong, nggak terisi lagi, cuman awal-awal doang. Ini juga, tapi nggak apa-apa. Terus di halaman berikutnya itu aku bikin kayak daily log, enggak juga sih, apa ya namanya. Intinya ini to do list aku setiap hari. Nah, karena di bulan Oktober ini adalah bulan paling dekat sama aku mempersiapkan pernikahan aku kala itu, jadi aku lebih aktif di jurnal wedding aku sebenarnya dibandingkan di buku ini. Terus masuk di bulan November. Di bulan November ini aku bener-bener nggak ada bikin jurnal sama sekali karena memang hari pernikahan aku tuh di tanggal 1 November. Jadi beberapa hari sebelum itu kan aku sibuk banget. Dan setelah itu pun juga aku rada sibuk ya. Tapi ini aku baru bikin di bulan pertengahan akhir-akhir November. Aku baru bikin, terus aku recap aja deh semuanya. Ini banyak kosong dan yang aku ingat aja sih aku tulis. Ya udah, karena aku selama bulan November tuh emang gak journaling, jadi emang cuman monthly log aja yang bisa aku bikin, sedangkan habit tracker sama prayer trackernya kosong ya. Terus yang terakhir ini ada bulan Desember. Nah, layoutnya simple banget karena aku udah kehabisan ide, nggak tahu mau bikin apa. Nah, untuk monthly lognya seperti ini. Ini adalah monthly log aku selama bulan Desember, tapi emang masih kosong dan belum aku isi. Nah, ini untuk habit trackernya sama kayak sebelumnya ya. Di sini habitnya, terus ini tanggal, dan nanti akan aku isi dengan diwarnain. Sama juga prayer trackernya kayak sebelumnya. Dan ada yang baru lagi nih, ada meal plans. Kenapa aku tambahin meal plan di Desember ini? Karena emang aku sekarang tuh udah nikah, jadi kebanyakan kegiatan aku masak. Sebenarnya aku tuh nggak bisa masak, tapi aku belajar.
setiap hari belajar masak. Dan biar aku tuh nggak bingung mau bikin apa, aku bikin meal plan seperti ini. Aku udah coba selama 1 atau 2 minggu belakangan untuk bikin meal plan, dan menurutku itu sangat-sangat membantu aku dalam menentukan menu setiap harinya. Jadi aku bikin juga deh di jurnal aku. Nah ini untuk daily log, ini lebih kayak to do list juga setiap harinya, ataupun bakal aku bikin juga kayak to do list terus sebelahnya kayak journaling aku. Cuman aku masih belum tentuin akan aku isi kayak gimana. Nanti kalau udah selesai semua akan aku coba review. Oke, itu aja untuk tour jurnal aku kali ini. Harusnya turnya ini tuh setelah selesai semuanya ya, tapi nggak apa-apa. Karena harusnya aku videoin pas aku bikin bullet journal di bulan Desember, tapi ternyata aku lupa. Jadi aku udah bikin dulu, terus baru aku ingat mau videoin. Jadi aku bikin video kayak gini aja. Yang pengen aku bilang adalah aku tuh sangat-sangat ngerasa kebantu dengan adanya bullet journal ini ya, khususnya di habit trackernya. Di habit tracker sangat-sangat ngebantu aku. Ini juga prayer trackernya sangat-sangat ngebantu aku juga. Terus di month in review ini juga sangat ngebantu aku. Kenapa sih 3 hal ini tuh ngebantu aku banget? Karena tiap aku tuh sudah mulai berjalan jauh dari zona aku ya, terus ketika aku mulai bikin jurnal lagi, aku tuh jadi ingat kayak oh iya ya, hari ini harus ini gitu. Terus setiap aku review di akhir minggu apa aja kegiatan aku dan apa aja yang ada di jurnal ini, aku tuh jadi flashback. Aku tuh jadi kayak oh iya, ternyata aku tuh kurang di sini, aku nggak ngerjain ini, kok bisa ya gitu. Jadi lebih banyak evaluasi dirinya. Apalagi dengan adanya month in review ini, lebih evaluasi lagi sebenarnya. Oke. Itu aja untuk jurnal aku kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Bye.